Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya Bunda Amira. Hari ini kita lagi mau ke pasar teman-teman. Pasarnya yang dekat aja, yang ada di belakang rumah. Nah, ini dia, kita sudah hampir sampai teman-teman, hanya berjalan beberapa menit dari rumah. Sekarang kita sudah sampai teman-teman. Ini adalah penjual tas. Dan di depan itu ada penjual pakaian. Dan ini saya mau langsung ke penjual ikan dulu teman-teman. Penjual ikan itu ada di belakang sana. Jadi saya harus berjalan sebentar ke depan sana. Maksudnya ke belakang, ke arah belakang. Bagian belakang pasar teman-teman. Biasanya itu penjual ikan itu berada di bagian belakang pasar. Nah, ini dia penjual ikannya teman-teman. Tuh sudah ada yang mau pulang karena saya memang itu agak lambat datangnya. Ini sudah sekitar jam 9 lewat teman-teman ya. Sekitar setengah 10 pagi. Sampai di sini kameranya aku matikan teman-teman karena saya tidak mau jadi serotan di penjual ikan teman-teman. Tidak enak dilihat orang. Jadi sekarang saya sudah sampai di rumah setelah beli ikan, beli telur dan beberapa perlengkapan lainnya. Kalau perbumbuan sebenarnya itu masih ada teman-teman. Jadi aku hanya beli seperti telur, ikan. Ini telur aku belinya langsung 2 rak saja teman-teman. Soalnya minggu lalu saya beli 1 rak itu tidak cukup. Jadi harus ke warung lagi untuk beli telurnya. Jadi minggu ini sekalian saya langsung belinya 2 rak teman-teman. Ini kucing aku itu sepertinya lagi kepo teman-teman. Karena dia cium bau ikan. Nah, ini juga aku beli tempenya lumayan banyak teman-teman, sekitar 5 bungkus atau 5 papan. Ini 5 papan tempe ini harganya 20.000 teman-teman. Kalau dibeli 1 biji harganya 5.000. Nah, ini kantongannya yang masih bersih aku mau simpan nanti teman-teman. Selain untuk nyimpan sampah plastik, bisa juga digunakan untuk hal-hal lain yang masih berguna. Jadi seperti itulah saya itu teman-teman, saya milih-milih sampah yang bisa digunakan ulang, saya gunakan ulang lagi. Sementara yang sudah kotor dan tidak bisa lagi digunakan atau sampah plastiknya itu sobek, langsung aku bakar saja. Nah, tadi itu aku hanya beli 1 kilo ikan saja teman-teman. 1 kilo ikan lajang ukurannya yang agak besar-besar. Harganya itu sekitar 35.000. Ini ikannya aku mau bersihin dulu, kemudian aku mau potong-potong juga. Soalnya langsung aku mau masak semuanya. Aku masak biasa saja, yaitu masaknya dengan bumbu asam saja dengan kunyit. Jadi nanti kalau kita mau kasih bumbu, tinggal digoreng saja, lalu dibuatkan bumbu sesuai dengan selera kita masing-masing. Tapi kalau mau dimakan biasa saja, maksudnya setelah direbus nanti bisa langsung dimakan begitu saja tanpa dikasih bumbu lain. Maksudnya bumbu macam-macam lagi, hanya bumbunya garam dan penyedap rasa aja itu sudah cukup enak juga. Apalagi dengan kalau ditambah dengan sambal-sambal yang agak pedas. Jadi itu juga rasanya enak teman-teman. Nah, ini dia ikannya sudah bersih, tinggal dimasukkan ke dalam panci saja. Sebelum ikannya aku kasih bumbu ini, tangan aku mau aku cuci-cuci bersih dulu karena rasanya bau amis, bau ikan maksudnya itu teman-teman. Jadi aku harus cuci dulu tangan aku. Lanjut aku mau kasih lagi bumbu untuk ikannya. Ini aku kasih kunyit bubuk dan juga asam jawa teman-teman. Tak lupa juga aku tambahkan sedikit garam, dan ini dia seperti ini bumbunya teman-teman. Dan juga aku cemplungin kurang lebih 2 batang serai yang aku ambil dari kebun. Jadi ini serainya ini aku
aku pipihkan dulu, aku geprek dulu biar aromanya itu lebih keluar. Sekarang lanjut kita masak dulu ikannya teman-teman. Sambil menunggu ikannya masak, kita beresin dulu di depan kompor ini supaya di depan kompor nanti ini tidak terlalu berantakan. Lanjut aku mau potong-potong sayur kacang panjang yang aku beli tadi. Tapi aku ini baru ingat kalau ternyata tadi itu aku ngeluarin es batu dari kulkas. Soalnya tadi pagi itu aku sempat cairkan dulu kulkasnya. Jadi es batunya itu aku simpan dulu di termos ini. Karena kulkasnya sudah bersih dan sudah dingin kembali, jadi es batunya itu harus aku kembalikan dulu ke dalam kulkas kembali. Lanjut aku mau potong-potong sayur kacang panjangnya teman-teman. Soalnya tadi itu aku beli sayur kacang panjang dengan jagung. Rencananya memang untuk nyayur makan siang hari ini. Jadi aku mau buat tumis kacang panjang yang dicampur dengan jagung teman-teman. Soalnya sudah lama sekali aku tidak beli sayur kacang panjang. Jadi pas tadi itu ke pasar, pas lihat kacang panjang itu aku kepingin buat tumis sayur kacang panjang. Makanya aku beli 1 ikat dan juga beli 2 buah jagung. Harga jagung di sini itu lumayan mahal teman-teman. Harganya itu 2 buah ini Rp5.000. Jadi ini dia sudah selesai potong-potong kacang panjangnya dan ngirisin jagungnya teman-teman. Aku menggunakan 1 buah jagung dan sedikit kacang panjang saja. Sisanya masih aku simpan untuk masak nanti sore ataupun besok pagi. Nah ini kacang panjangnya aku cuci dulu karena tadi itu belum dicuci teman-teman. Nah ini juga aku mau masak ikan yang dibekukan yang aku beli kurang lebih 3 hari yang lalu dan aku simpan di freezer. Sekarang aku mau masaknya menggunakan bumbu yang sudah aku buat beberapa hari yang lalu. Bumbu ini hanya bumbu dasar saja teman-teman, hanya sedikit bawang merah, bawang putih, sedikit kemiri, dan juga sedikit cabai merah dan cabai rawit biar ada rasa pedasnya. Sekarang lanjut aku mau panasin dulu minyaknya teman-teman. Lanjut cemplungin bumbu yang tadi sudah kita keluarkan dari kulkas. Lanjut kemudian aku tambahkan ikan yang sudah agak-agak lumer ini teman-teman. Maksudnya ini sudah meleleh karena disimpan di kulkas, jadi dilelehkan dulu di suhu ruang biar dia tidak terlalu beku. Dan tak lupa juga tambahkan potongan serai. Karena kebetulan di rumah aku hanya punya potongan serai, maksudnya tidak ada bumbu salam ataupun daun jeruk. Jadi aku hanya menggunakan bumbu yang ada saja teman-teman. Karena ikan yang tadi itu sudah masak, jadi sekarang ikannya aku angkat dan penggorengan yang tadi aku pindahkan ke tungku sebelah. Karena aku mau masak sayurnya teman-teman. Oh iya maaf ya teman-teman, soalnya suara di sekitar saya itu lagi berisik teman-teman. Mana suara ayam menggaruk dedaunan ataupun suara seseorang yang sedang mengetuk-ngetuk kayu atau apalah. Soalnya ini siang hari teman-teman, banyak sekali aktivitas yang ada di sekeliling saya. Jadi lanjut sekarang kita kembali ke dapur teman-teman. Piring kotor atau yang tidak berguna ini kita singkirkan dulu karena kita mau potong tomat dulu teman-teman. Saya menggunakan 1 buah tomat dan bumbu yang saya gunakan itu masih bumbu yang aku pakai untuk menggorengan ikan tadi. Maksudnya bumbu sama saja yang aku gunakan untuk bumbu ikan tadi. Cuman bedanya di sini aku tambahkan dengan sedikit tomat. Oh iya, bumbu yang tadi itu sebenarnya aku juga tambahkan sedikit daun bawang teman-teman. Jadi kalau untuk buat nasi goreng itu rasanya sangat cocok sekali teman-teman, sangat enak juga karena mungkin karena itu ada daun bawang di dalamnya. Jadi rasanya itu gurih dan sedikit pedas. Jadi bumbunya itu bisa digunakan untuk apa saja. Cuman saya belum menggunakan untuk bumbu kari teman-teman. Soalnya kalau saya lihat itu rasanya kurang cocok untuk kari karena kemirinya kurang. Kalau untuk bumbu tumisan sayur ataupun untuk bumbu campuran ikan itu sepertinya cocok dan untuk buat nasi goreng.
Dan sekarang sayurnya sudah masak teman-teman. Ini sayurnya aku sudah pindahkan ke mangkok teman-teman. Lanjut ini mangkok sebelahnya ini aku isi dengan ikan yang tadi kita kasih bumbu. Jadi ini untuk lauk makan siang hari ini teman-teman. Soalnya kebetulan hari ini lagi Pak suami ada di rumah. Jadi siang ini aku buat makan siang. Nah ini dia nasinya sudah masak juga. Kemudian lanjut aku mau kasih juga ikan yang sudah direbus tadi. Aku hanya kasih 2 potong karena belum tentu juga dimakan. Aku hanya taruh saja, siapa tahu ada anak-anak yang mau memakannya. Sekian dulu video saya kali ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.